Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik gelombang mekanik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang polarisasi gelombang. Nah, apa yang dimaksud dengan polarisasi gelombang? Polarisasi gelombang adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah getar saja. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi akan menyerap arah getar dari sebuah gelombang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Polarisasi dapat disebabkan karena beberapa peristiwa, yaitu pemantulan, dan pembiasan, dan absorpsi selektif. Nah, yang pertama yaitu polarisasi karena pemantulan. Polarisasi karena pemantulan terjadi ketika suatu sinar yang tidak terpolarisasi datang pada cermin datar, kemudian dipantulkan sehingga terjadi sinar pantul yang terpolarisasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Polarisasi karena pemantulan dan pembiasan terjadi ketika sinar datang dari medium dengan indeks bias N1 ke medium dengan indeks bias N2, sehingga sinar akan dipantulkan dan dibiaskan. Jika sudut datang I menghasilkan sudut bias R yang tegak lurus dengan sinar pantul, akan dihasilkan cahaya terpolarisasi sempurna. Sudut datang semacam itu disebut dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi IP yang dapat dinyatakan tan IP sama dengan N2 per N1. Dengan IP sama dengan sudut polarisasi, N1 sama dengan indeks bias medium pertama, dan N2 yaitu indeks bias medium kedua. Yang ketiga yaitu polarisasi karena absorpsi selektif. Perhatikan dengan cermat gambar berikut. Seberkas sinar dilewatkan pada dua polaroid yaitu polarisator dan analisator. Polarisator berfungsi untuk melewatkan sinar terpolarisasi dengan arah getar sesuai dengan sumbu P1. Intensitas sinar terpolarisasi sama dengan setengah dari intensitas sinar yang tidak terpolarisasi atau I0. Secara matematis dapat dituliskan I1 sama dengan 1 per 2 I0. Cahaya dengan intensitas I1 ini kemudian menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas menjadi I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta atau I2 sama dengan 1 per 2 I0 cos kuadrat theta. Selanjutnya, selektif polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang cahaya dan hanya melewatkan salah satu bidang getar. Seberkas sinar yang telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja, sehingga sinar yang telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Peristiwa polarisasi ini disebut dengan polarisasi karena absorpsi selektif.
Polaroid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada kamera. Pada saat mengambil foto benda yang silau, maka perlu adanya Polaroid supaya benda yang difoto fokus dan jelas aslinya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal yang pertama. Cahaya matahari jatuh ke permukaan air yang indeks biasnya 4/3 sehingga menghasilkan cahaya pantul terpolarisasi linear. Hitunglah sudut polarisasi. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa N2 sama dengan 4/3 dan N1 sama dengan 1. Yang ditanyakan yaitu IP atau sudut polarisasi. Sesuai dengan persamaan sudut polarisasi yaitu tan IP sama dengan N2/N1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 4/3/1 sama dengan 4/3 atau 1,33. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu dua buah Polaroid menghasilkan intensitas cahaya yang diamati mata yaitu I2 sama dengan 1/4I1. Jika I1 adalah intensitas cahaya yang dilewatkan polarisator P1, tentukan besar sudut yang dibentuk sumbu mudah polarisator P1 dengan sumbu mudah analisator P2. Dari soal dapat diketahui yaitu I2 sama dengan 1/4I1. Yang ditanyakan yaitu theta atau sudut yang dibentuk sumbu polarisator P1 dan sumbu mudah analisator P2. Sesuai dengan persamaan sudut polarisasi yaitu I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Selanjutnya kita masukkan I2-nya sama dengan 1/4I1 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Selanjutnya I1-nya bisa dicoret antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga 1/4 sama dengan cos kuadrat theta. Agar kuadrat di sisi kanannya hilang, maka di sisi kirinya kita akarkan. Sehingga akar 1/4 sama dengan cos theta. Nah, selanjutnya akar 1/4 itu sama dengan 1/2 sama dengan cos theta. Nah, untuk cos theta 0,5 itu sama dengan 60 derajat. Sehingga sudutnya sebesar 60 derajat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.